Sampai kemudian ketika saya mulai dewasa, ibu saya masih selalu membacakan kalimat ini, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Apa nikmat yang saya dapatkan setelah saya besar, kemudian pindah ke beberapa pesantren. Saya dibesarkan di lingkungan ilmu pengetahuan yang berbasiskan dunia pesantren, yang mengajarkan agama yang begitu detailnya. Ternyata hikmah yang saya ambil adalah bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita kerjakan hari ini, kalau semuanya disandarkan semata-mata kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidup kita akan dimudahkan. Maka sampai hari ini, karena memang ummi saya sudah almarhumah, 5 tahun yang lalu beliau wafat di pangkuan saya. Dan sebelum wafat beliau berbisik di telinga saya ketika masuk waktu asar. Beliau berkata, Zain, jaga akhlakmu. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, mengucapkan salam di dalam Islam hukumnya sunnah. Tetapi menjawab ucapan salam hukumnya wajib. Di dalam salam itu ada 3 doa. Doa yang pertama, saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan dunia dan akhirat bagi kita semuanya. Doa yang kedua di dalam salam, semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat dan ampunan untuk kita semuanya, amin. Dan doa yang ketiga, mudah-mudahan Allah menurunkan barakah untuk kita semuanya. Ilmu kita barakah, rezeki kita barakah, anak-anak kita barakah, jabatan kita barakah, dan kelak di yaumil qiyamah kita masuk surganya Allah karena keberkahan masjid ini, amin. Dan bagi ibu-ibu yang tidak mau menjawab ucapan salam saya doakan pulang dari masjid ini suaminya kawin lagi. Carane Pak Haji Wan Tuman nih. Yuk jawab ucapan ini, karena salam adalah ucapan penduduk surga. Waqilan salaman salamah. Kelak para penduduk surga, ucapannya tiada lain selain mengucapkan salam kesejahteraan bagi anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut suaminya kawin lagi nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, samahatal fudala wal kurama, para masyayikh, para alim, para allamah, para kiai, para imam dan takmir Masjid Nurul Falah yang dirahmati Allah. Ini panitianya mana yang barusan sambutan, Pak? Yang kata sambutan? Jangan jauh-jauh, Mas. Kalau sampean sebagai panitia hilang, ngeri saya nanti ini. Bisa-bisa nggak dapat jatah nasi kotak nanti saya. Ibu-ibu sekalian, Bu, pengen masuk surga? Mau yang bayar apa yang gratis? Surga siapa, Pak?
Baik, kalau pengen yang gratis, mau berangkat besok apa sekarang? Yakin berangkat hari ini? Yakin? Mumpung tiketnya masih gratis hari ini. Tidak kurang-kurangnya Allah memberikan rahmat untuk kita. Sebanyak apapun dosa dan maksiat kita kepada Allah, tapi lebih besar ampunan Allah dibandingkan dengan kemarahannya. Sebab Allah sudah menetapkan bagi dirinya, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Dalam hadis qudsi Allah menegaskan, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku mengalahkan batas-batas kemurkaanku. Sebanyak apapun dosa dan maksiat kita kepada Allah, masih lebih banyak dan lebih besar ampunan Allah untuk kita semuanya. Seperti apapun perilaku kita kepada Allah, tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kembali kepada Allah. Nabi menegaskan, kullu ibni adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Setiap anak cucu Adam pasti berdosa kepada Allah. Akan tetapi sebaik-baiknya manusia yang berdosa kepada Allah, at-tawwabunah, adalah mereka yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, siapa yang kembali kepada Allah? Ar-raja'una ilallahi minal ma'siyati ila ta'ah. Mereka yang kembali pulang ke jalan Allah dari perbuatan maksiat yang sangat dibenci oleh Allah, kembali kepada perilaku taat kepada Allah. Maka yang masuk ke masjid ini, yang duduk di masjid ini, yang mulai dari tadi sebelum masuknya zuhur, salat zuhur berjamaah, janji Rasulullah kepada anda semuanya, sebagaimana yang Nabi tegaskan, idza ra'aitumur rajulah ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat seseorang masuk ke dalam masjid, cinta kepada masjid, senang beribadah di masjid, hatinya selalu terpaut kepada masjid, saksikanlah oleh kalian semuanya bahwa orang tersebut dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka semua yang masuk di masjid ini, yang duduk di masjid ini, mendengarkan kalam-kalam Allah, mendengarkan dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga anda semuanya dicatat sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, hidup dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang sudah siap berangkat silahkan. Hari ini, tadi pagi saya di Tanjung Raya 1, dan sekarang saya berada di masjid yang mulia ini. Nanti ba'da asar hingga maghrib saya di Jalan Paridwan Salim, dan insya Allah nanti ba'da isya kita di masjid kompleks Brimob. Karena insya Allah selama bulan Oktober saya harus menyelesaikan seluruh jadwal saya di Pontianak, Kalimantan Barat, dan beberapa provinsi di Indonesia. Karena insya Allah nanti November saya harus berangkat ke beberapa negara bagian di Malaysia, dan insya Allah juga di Brunei Darussalam. Saya asli Pontianak, Bu, tapi lahirnya di Kuburaya. Saya dengan panjenengan sedanten sami mawon, orang Kuburaya. Kalau beliau Haji Iwan, konon beliau ngakunya, saya tadi tanya sama beliau, aslinya panjenengan dari mana? Beliau jawab Japon. Japon itu napa, Pak? Bukan Jawa pontang panting toh. Kita hari ini mesti bersyukur kepada Allah. Ibu ngelihat di sebelah, senyum sama yang sebelah, itu pahala. Ketemu sama tetangga, senyum, pahala. Apalagi habis pengajian nanti Haji Iwan pasti nyiapin amplop semuanya untuk ibu-ibu.
Sudah disiapin Ji? Cuma amplopnya tok, nggak ada isinya. Isinya di mana Ustadz? Nanti kita gosok di akhirat, nggak usah ambil sekarang. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaikimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa mereka itu, kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang limbung jamaah masjid Wonodadi. Wonodadi pinten nih kok Pak? Setunggal. Sebagaimana disampaikan oleh panitia tadi, sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya sempat sholat maghrib di sini selepas pengajian di Solo, Jawa Tengah. Saya sholat maghrib di sini waktu masjid kita masih sepotong Pak. Masih sepotong ya. Dalam hati saya berseru, ya Allah, insya Allah masjid ini bakal selesai. Karena kalau bangun masjid itu modalnya bukan cuma uang, tapi harus nekat. Modalnya jenengan bangun masjid berapa? 400 napa? 400 juta. Kalau ngelihat bangunan seperti ini cukup nggak 400 juta? 3M, 3 kali minjam maksudnya. Ngeri lihat masjidnya Pak. Tapi ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan harta panjenengan sedanten. Yang sampean sumbangkan, yang 1.000 rupiah, yang 2.000 rupiah, yang sumbang semen, yang sumbang beton, yang sumbang apapun ke masjid ini, semuanya nanti ada hitungannya di yaumil qiyamah. Membana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid Allah di atas muka bumi hanya karena mengharapkan ridha Allah, apa Pak? Enggak, saya agak ngeri-ngeri juga ini. Sorga sih sorga Bu. Tapi bini gue di rumah nunggu dong. Lah kata Nabi, siapa yang bangun masjid di atas muka bumi mengharapkan ridha Allah, Allah bangunkan istana yang paling megah nanti di surganya Allah. Tapi kadang-kadang memang orang itu suka aneh-aneh Bu. Ada orang yang memang ikhlas bangun masjid, datang dia tanya sama Haji Iwan, Pak Haji, masjid kita butuh apa Pak Haji? Wah, masjid kita masih butuh semen. Berapa Pak Haji? 500. Sudah saya sumbang 1.000. 1.000 sak. Ada lagi yang datang, Pak Haji butuh apa Pak Haji? Saya masjid ini masih butuh beton. Baik Pak Haji, saya tanggung beton semuanya. Ada yang datang, mohon maaf Pak Haji, saya nggak ada makanan, nggak ada uang, saya sumbang tenaga. Jadi tukang bangunannya gratis untuk masjid. Ada yang bilang, Pak Haji saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma bisa bawa semen, saya yang bagian pikul saja Pak Haji. Ada yang datang ibu-ibu, Pak Haji saya pengen bantu bangun masjid tapi saya nggak punya uang, saya cuma punya makanan Pak Haji. Jadi setiap orang yang kerja saya bawain makanan, monggo. Ada yang datang ibu-ibu, Pak Haji saya nggak ada makanan tapi saya bisa masak Pak Haji. Apakah Allah menghitung? Sama. Yang paling terakhir yang paling konyol, nggak nyumbang semen, enggak beton, enggak duit, enggak pemikiran, enggak, datang-datang protes, masjidnya kok miring Pak Haji? Lu tuh yang miring. Enggak, guyon aja Bu, karena di kampung saya juga sama seperti itu Pak. Bantu nggak bantu protes kebanyakan. Tapi alhamdulillah atas izin Allah saya bisa bertemu dengan ibu-ibu, saya bertemu dengan bapak-bapak semuanya pada hari ini yang Allah sebutkan, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang berkata Allah adalah Rabb kami. Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqamah di dalam agama Allah, istiqamah dalam salat, istiqamah dalam ibadah, istiqamah di dalam amaliyah, istiqamah di antar sesama orang-orang yang beriman.
Apa yang Allah janjikan, tatanazzalu alaikimul malaikah, maka kemudian niscaya Allah turunkan kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Apa yang disampaikan malaikat kepada mereka? Alla takhafu, gak usah takut. Mergo miskin, gak usah takut. Mergo gak punya kerjaan, gak usah takut. Mergo miskin, ra usah takut. Allah sing ngatur rezekine masing-masing manungsa niku lho, Pak. Allah yang menjamin semua rezeki manusia. Persoalan hidup, alla takhafu, kamu jangan takut kata Allah. Wala tahzanu, jangan bersedih hati tentang kehidupan akhirat. Yang menjamin hidup kita ini Allah. Yang menjamin rezeki kita Allah. Pekerjaan itu hanya sebagai bagian dari ikhtiar, bukan pekerjaan yang mencukupi, tapi Allah yang mencukupkan rezekimu. Maka jangan takut kata Allah. Wala tahzanu, jangan bersedih tentang kehidupan akhiratmu selagi engkau masih istiqamah dalam kebaikan di jalan Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabar gembiranya untuk kalian semuanya kata Allah. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Pak boleh tanya sama bapak, saya sama ibu dulu, sama ibu, Bu ya, Bu, ibu mau jadi orang kaya tapi tidak bahagia, atau miskin tapi bahagia? Yakin nih, mau jadi orang kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Istri bapak pinter, Pak, nggak percuma dia sekolah, Pak. Suruh milih kaya tak bahagia atau miskin bahagia, pilihan nomor 3 kaya bahagia. Pak, bapak sekarang Pak pilih miskin bahagia atau istri banyak tak bahagia? Bapak-bapaknya bukan bingung, Bu, takut. Saya bukan takut Pak Ustadz dengan istri, nggak ada ceritanya takut sama istri. Terus ngapain Bapak begitu? Ternyata istri saya lebih berani dari saya, Pak Ustadz. Nah, hari ini kita semuanya sedang Maulidur Rasul. Seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang peringatan Maulid. Ya Imam Suyuti, Maulid itu apa? Beliau menjawab, alladzi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi itu, kata Imam Suyuti, adalah berkumpulnya orang ramai seperti ini. Dalam perkumpulan itu dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan oleh Al-Quran, dibacakan Al-Quran oleh qari'ah yang barusan. Suaranya indah luar biasa. Semoga Allah merahmati Anda dan terima kasih atas bacaannya. Kemudian yang kedua, kata Imam Suyuti, pada majlis itu dibacakan sirah nabawiyah, sejarah kelahiran Rasulullah, kehidupan Rasulullah, perjuangan Rasulullah menegakkan syariah, dan kemudian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan makanan yang ada di dalamnya? Imam Suyuti, itu adalah sedekah. Selagi dalam perayaan tidak berlebih-lebihan, tidak seperti sebagaimana orang-orang Nasara memperingati kelahiran Isa Al-Masih, tapi kemudian malah mereka menyembah Isa Al-Masih, dan itu menjadi terlarang. Tujuan utama kita berkumpul pada siang hari ini adalah bahwa sesungguhnya kita sedang diuji imannya oleh Allah. Apakah kita menyangka afahasibtum
annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka, kata Allah, aku menciptakan kalian itu main-main tanpa niat dan maksud, kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian tidak berpikir bahwa pada satu masa kalian pasti kembali kepadaku, kata Allah. Hidup itu hanya sebentar. Kita ini hanya numpang lewat. Kehidupan sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Maka ketika mumpung kita masih hidup, mari kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah, menghindarkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah, menjauhkan dari hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul, maka Allah memberikan cara yang paling mudah untuk kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah memberikan cara mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Muhammad, sampaikan kepada masyarakat Wonodadi, sampaikan ke masyarakat Wonodadi setunggal, kalau memang kalian itu betul-betul mencintai Allah, Zat yang menciptakan kalian, yang menjaga kalian di saat kalian tidur, yang memberikan makan di saat kalian lapar, yang menyembuhkan kalian di saat kalian sakit, yang memberikan kalian petunjuk di saat kalian dalam kebingungan, yang memenuhi segala kebutuhan hidup kalian, itu Allah. Kalau memang kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Setelah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan membalas cintamu. Pak Iwan pernah jatuh cinta? Pak Iwan pernah jatuh cinta? Pernah apa sering? Suami macam apa ini? Taib. Pak Iwan pernah jatuh cinta. Istri Pak Iwan mana? Bu, Ibu. Ya, semuanya, Ibu. Lebih cinta Rasulullah apa suami? Dengerin Pak, dengerin. Bu, lebih cinta Rasulullah apa suami? Pak, biar dibalas sama bapak-bapak. Pak, bapak, lebih cinta istri apa Rasulullah? Berarti sudah tidak saling mencintai. Untuk apa mempertahankannya? Karena memang kata Nabi, kalau memang kalian mencintaiku, cintai aku melebihi cintamu kepada anakmu. Cintalah kepada aku melebihi cinta kalian kepada suamimu, melebihi cinta kalian kepada istrimu. Istri yang kita cintai, kita mati ditinggalin kawin. Apalagi istrinya mati, suaminya pasti kawin. Tuh, dengerin. Maka kata Allah dalam Quran, fattabi'uni, ikuti aku saja, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, Allah pasti lebih mencintai kalian. Setelah itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingat, Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan maha kasih sayang. Maka pada peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siang hari ini menjelang sore ini, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah menjadi saksi kita kepada Allah. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kelak di yaumil qiyamah kita diberikan kitab kehidupan masing-masing, dari mulai hidup sampai mati.
Catatan kita semuanya ada. Amal baiknya dicatat, amal buruknya dicatat. Yang suka ngerasain tetangga juga dicatat. Yang suka marah-marah sama laki dicatat. Yang suka melototin suami dicatat. Ingat, Pak, lebih senang minum di warung kopi apa di rumah? Lebih senang minum di warung kopi apa di rumah? Jujur aja nih. Hah? Jangan nak bual. Ini muka siameng semua nih. Saya tanyakan jamaah saya di pengajian subuh pagi, Pak, lebih senang minum di aming apa di rumah? Aming, kata. Ngapa di aming, Pak? Macam mana tak di aming, Tuan Guru? Muka bini saya subuh-subuh, wah Allah, alis jadi satu. Bu, pagi-pagi besok kalau ikut sunnah Nabi tuh, mari mengamalkan sunnah dalam semua aktivitas keseharian sebagai tanda cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Besok pagi tanya sama suami habis sholat, Mas, mau minum kopi? Pernah ditanya begitu? Itu 5 tahun yang lalu. Mas, mau minum kopi? Enak kan? Maka jangan aneh kalau bapak-bapak itu lebih senang minum ke warung kopi. Baru masuk di warung kopi pertanyaannya udah enak. Selamat sore Bapak, silakan masuk. Mau minum kopi apa susu? Enak tuh. Ini pulang ke rumah, muka bini beramak kata orang Melayu. Alis jadi satu. Tanyakan bini, Dek, gula sama kopi di mana? Macam tamu aja. Iya, saya tahu. Tahu kalau kopi itu yang hitam. Nih, ini gula apa garam? Tengoklah seorang, kan putih. Iya Dek, tahu putih semua nih. Bang, itu aku nak balas dendam dengan abang. Maka di situ gulangan garam aku tak kasih nama. Sama dengan HP abang. Padahal namanya Siti, abang kasih nama Joko. Ada yang ngerasa, Pak? Pak Jiwan? Ngamalin sunnah itu paling mudah, Pak. Temu sama orang, tabassum, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada sahabatmu sadaqah. Yang kedua, ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian senyum salaman, melainkan Allah pasti menurunkan ampunan untuk keduanya sebelum mereka berpisah dari majelis itu. Gampang sunnah itu. Sunnah itu nggak repot. Ketemu teman, Pak Jiwan, apa kabar nih? Baik. Pak Jiwan itu memangnya orang baik, duitnya banyak lagi, suka sedekah. Masih senang sedekah, Ji? Udah lama pelit. Kita berbicara dengan baik kepada orang lain itu sunnah. Ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini berkata kepada Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah atau dikenal dengan Abdurrahman bin Sakhr. Sahabat orang ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat. Rasulullah menjawab, "La taghdab." Jangan gampang marah. Karena mendengar jawaban yang singkat ini, orang ini balik lagi. Faraddada miraran. Orang ini balik lagi dan bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, berikanlah saya nasihat." Jawaban Rasulullah masih sama, "La taghdab walakal jannah." Jangan gampang marah, surga pasti milikmu. Tuh, Bu.
Saya orang Siantan, Bu. Orang Siantan tuh ibu-ibunya cinta dengan laki dia cuma hari Sabtu aja. Orang Wonodadi macam mana, Pak? Sabtu gak? Emang tak bagailah orang sini ni, Pak. Orang jantan, ibu-ibu, mak-mak tu cinta dengan laki tu hari Sabtu. Mulai solat subuh bangun dia, bang. Biasa Haji Iwan panggil dengan istri, panggil apa? Mami. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih mesra lagi, Haji. Keren Pak Ajin. Tapi yang kasihan, istri saya kan orang Jawa Barat, Ibu. Istri saya orang Sunda. Biasanya kalau orang Sunda itu kan pasti namanya adek, dedek. Kebayang atuh Ibu, kalau sudah umur 70 tahun masih dipanggil dedek. Yang paling lucu mah biasanya kalau dipanggil dedek umur 15, 17 sampai 25 tahun ya Pak ya. Kalau istri kita namanya Dede, umur 70 tahun masih dipanggil Dede. Mau kemana Dede? Tapi nggak apa-apa. Nih orang Siantan, saya kasih bocorannya. Dia cinta sama laki kalau hari Sabtu. Jam 2, jam 3 laki udah berbangunin. Bang, tahajud bang. Biar kita lancar. Allah sudah janji. Wa minal laili fatahajjad biki nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Cantik dia punya dalil. Bangunlah laki. Habis itu nunggu salat subuh bang, kita salat berjamaah. Sekalian kita ke masjid. Pulang dari masjid senyum lagi dia bang. Dipijit laki. Jangan lupa bang ya, hati-hati di jalan. Iya. Laki belum paham. Tapi dalam pikiran, ya Allah bini aku ni mimpi apalah tadi malam ni. Seumur-umur belum pernah dia mijitin aku. Tak lama habis salat subuh, bang ngaji yuk, sip, ngaji bareng. Habis ngaji, suaminya mau berangkat, bang kopi udah siapin, sarapan udah siap. Jangan lupa, nanti kalau abang takut lapar di tempat kerja, makanan udah disiapin. Suami makin bingung. Ada apa dengan bini gue nih? Pas mau berangkat, bang jangan lupa doa sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Cantik. Tunggu suami bingung. Jam 4 belum pulang. Bini nelpon. Assalamualaikum. Ya dek, ada apa dek? Lupa ya hari ini hari apa? Ya lupa apa ya? Abang nih pura-pura aja. Nggak hari apa nih? Hari Sabtu bang. Oh iyalah tak apalah hari Sabtu. Biasa laki balik jam 4, kena macet jembatan 2, jam 5 baru balik. Dia punya muka nunggu depan pintu. Pernah nonton film Angry Bird? Hah? Pernah? Ya Allah, dia punya alis besar macam ni. Bang ni memang tak tahu perasaan istri. Laki makin bingung. Ya Allah, tadi subuh baik-baik kesambat di mana bini aku nih? Bang, ini hari Sabtu. Terus masalahnya dengan hari Sabtu apa? Ini gajian, bang. Oh, ngomong aja gajian. Jangankan istri bapak-bapak. Ini anak saya yang paling bungsu dibawa terus kemana-mana. Saya pulang pengajian biasa kalau jauh, jam 2 malam baru pulang ke rumah. Istri saya mata tertutup, tahu mana tempat duit. Dia punya tangan pejam mata dia. Mi, apa mi? Ya Allah mi. Saya pun tak apa. Maksudnya apa nih? Di mana-mana indera penciuman perempuan tuh hebat pak. Betul? Betul. Saya pernah menyembunyikan duit 300.000. Saya pancing istri saya. Saya simpan 300.000, siapa tahu tidak ketemu dengan istri. Subuh-subuh saya dibangunin pak. Bangun. Bangun. Saya udah sholat subuh mi, bangun. Iya saya udah sholat subuh. Tahu Abi udah sholat subuh tadi.
Saya cuma mau nanya ini. Dia pegang peci saya sama duitnya. Astaghfirullahaladzim. Ada apa, Mi? Jangan pura-pura nggak tahu. Ini duit apa? Duit yang saya sembunyikan 300.000 ketemu, Pak. Padahal udah sempilin dalam-dalam. Saya jawab, Mi, itu namanya uang naas. Maksudnya apa? Udah disembunyiin masih ketemu. Berarti naas dong. Tapi itulah hidup manusia, Pak. Karena memang Allah pasti menguji kita semuanya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ibu-ibu, emak-emak, wanodadi, apakah kalian semuanya menyangka setelah kalian berkata beriman kepada Allah, kalian tidak akan diuji oleh Allah? Pasti. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Falah, setelah berkata amanna, aku beriman kepada Allah, kita tidak diuji? Pasti diuji. Ujiannya banyak, bentuknya macam-macam. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan keturunan, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Maka ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, ingatlah itu untuk menentukan kualitas iman kita. Apakah iman kita ini kuat apa tidak? Apakah kualitas iman kita ini sempurna apa tidak? Melalui kualitas ujian itulah iman kita bisa ditentukan. Maka oleh karenanya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu asar. Jam berapa waktu asar? 14.42. Berarti waktu saya sekitar 13 menit lagi. Tak boleh lama-lama, kasihan ibu-ibu ini. Dari jam berapa kita datang tadi, Bu? Oh, dari jam 1. Iya, karena ibu dekat. Saya berangkat dari rumah agak awal karena saya harus menyeberangi 2 jembatan. Bu, saya doakan anak-anak ibu jadi anak saleh. Rezeki ibu menjadi rezeki yang halal. Hidupnya disehatkan oleh Allah. Allah jauhkan dari musibah. Allah dekatkan kepada kebahagiaan. Mudah-mudahan suaminya setia dunia akhirat. Jadi bingung ngedoain bapak-bapak. Pak, mudah-mudahan sampean jadi orang sabar. Membimbing istri itu harus sabar, Pak. Bapak tahu ceritanya malaikat maut? Malaikat maut tahu? Garangnya subhanallah. Tapi lebih garang istri bapak nampaknya. Maka bapak-bapak, kita ini adalah imam. Kita ini adalah pemimpin. Pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam rumah tangga. Sebagai seorang pemimpin, kita harus jadi panutan. Saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tentu hari ini bukan suami yang sempurna. Saya bukan seorang ayah yang baik dan sempurna. Tapi saya meniatkan dalam hati, setiap manusia itu pasti harus berubah. Berubah menjadi lebih baik, itu pasti adalah tujuan kita. Kelak pada masanya nanti, hidup kita pasti lambat laun semakin menua. Maka kata Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil qiyamah la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'alah wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Manusia nanti di hari kiamat tidak akan bergeser dari tempat dia berdiri pada masa itu sebelum Allah mempertanyakan kepada mereka tentang 4 perkara. Yang pertama yang Allah tanyakan, Allah menanyakan ilmunya, sudah diamalkan untuk apa ilmunya? Sudah tahu tentang salat, apakah dia salat? Sudah tahu tentang ilmu sedekah, apakah dia sedekah? Sudah tahu tentang ilmu yang baik bagaimana menurut Islam, apakah dia mengamalkan atau tidak? Sudah tahu ilmunya tentang keburukan, apakah dia menghindarkan itu atau tidak? Yang kedua,
Allah akan mempertanyakan dari bagaimana dia yang pertama umurnya dia mana habiskan, yang kedua ilmunya dia pergunakan untuk apa, yang ketiga Allah pasti akan mempertanyakan dari mana hartamu yang kamu dapatkan dan sudah engkau habiskan untuk apa. Bekerja halal, gajinya halal, apakah sudah diinfakkan kepada perbuatan yang halal atau tidak? Jangan-jangan pekerjaannya halal, gajinya halal, maka dibelanjakan kepada sesuatu yang tidak halal. Ada yang perbuatan tidak halal dari perkara haram, kemudian dia sumbangkan kepada sesuatu yang halal, sama saja itu tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, ada pekerjaan halal, rezekinya halal, gajinya halal, tapi dibelanjakan kepada sesuatu yang tidak halal, sama juga ditolak oleh Allah. Yang nomor 4 yang paling berbahaya, dia ambil dari perkara yang haram, kemudian dibelanjakan kepada perkara yang haram, itu pasti akan lebih buruk. Ingatlah saudaraku, para jamaah yang dirahmati Allah, satu suapan yang kita makan, satu suap, satu sendok yang kita makan, kata orang Melayu satu suduk yang kita makan. Pakcik, makcik, para tuan, para puan sekalian, satu suap, satu sendok yang kita makan dari perkara yang haram, solatnya 40 hari 40 malam pasti Allah tolak. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat sesuatu yang Allah tidak suka. Pakaian yang kita pakai harus dari sesuatu yang halal. Maka ketika masuk masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaian terbaikmu ketika engkau masuk masjid. Maksudnya apa? Bukan pakaian yang paling mahal. Pakaian yang baik itu artinya pakaian yang kau dapatkan dari sesuatu yang halal, yang akan mendatangkan ridho Allah di dalamnya. Kemudian yang keempat, kata Nabi, tidak akan bergeser kaki kalian nanti di yaumil qiyamah sebelum Allah mempertanyakan yang nomor 4, wa an jismihi fima ablahu, badannya sudah dipergunakan untuk apa? Telinga apakah dipergunakan untuk mendengarkan kebaikan? Apakah mata ini dipergunakan untuk melihat sesuatu yang baik? Lidah, apakah lidah ini dipergunakan untuk berbicara yang baik? Apakah dipergunakan untuk zikir? Apakah dipergunakan untuk membaca Quran? Apakah dipergunakan untuk membaca salawat? Kalau itu, maka insya Allah kelak di yaumil qiyamah jawabannya pasti akan lebih baik. Tanganmu, apakah tanganmu dipergunakan untuk sesuatu yang manfaat? Kakimu dipergunakan untuk melangkah kemana? Badanmu engkau pergunakan untuk apa? Semuanya pasti Allah akan mempertanyakan itu semuanya. Sebelum hal itu terjadi, sebelum hari penghitungan Allah itu terjadi, sahabat Rasulullah yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an adalah sahabat Nabi, panglima perang Nabi, khalifah Nabi yang kedua. Padahal beliau masa itu adalah seorang khalifah besar, setingkat seorang presiden, tetapi ternyata baju yang dimiliki Umar hanya 2 lembar, itu pun penuh dengan tambalan. Apakah Umar mengeluh dengan itu? Tidak. Malah Umar merasa bahwa dirinya adalah orang kaya. Umar punya 2 baju yang penuh tambalan. Ketika satunya dipakai, satunya dicuci dan dijemur. Ketika satunya dijemur, satunya diambil lagi untuk dipakai untuk ibadah kepada Allah. Apakah Umar mengeluh dengan itu semuanya? Padahal masa itu Umar mendapat gaji dari Baitul Mal. Tapi apakah Umar Ibn Khattab mengambil gajinya? Umar Ibn Khattab lebih senang jika gajinya dipergunakan untuk kesejahteraan umat. Bahkan Umar Ibn Khattab rela lapar, asalkan umatnya, asalkan jamaahnya, asalkan rakyatnya perutnya kenyang. Mungkin agak sedikit berbeda, bahkan sangat jauh berbeda dengan keadaan hari ini. Berhati-hatilah dengan para pemimpin. Saya tidak sedang berbicara dengan orang lain, tapi para pemimpin adalah saudara-saudara saya juga. Mohon maaf, Pak Kepala Dusun. Ada Kepala Dusun? Oh, ada. Hati-hati dengan jabatan saudara. Tanda tangan. Halo, hati-hati. Saya cuma mengingatkan. Tak ada salahnya saya mengingatkan. Kalau salah saya berhenti. Begini Pak Ustadz, kata Pak Kadus,
Pak Haji Iwan udah masuk surga 1000 tahun. Nunggu Pak Kadus. Kemana ya kepala dusun kok lama kali ini? Setelah 1000 tahun Pak kepala dusun nongol. Ini cuma cerita aja Pak Kadus. Bukan Pak dusun yang ini Bu, bukan. Dusun yang lain. Ini siapa ya? Saya Pak Iwan, saya kepala dusun. Kepala dusun mana? Pak Iwan, Wonodadi, Arang Limbung. Loh, kok bisa lama? Saya kan sudah 1000 tahun di sorga, saudara. Itulah Pak Iwan, banyak razia. Oh iya, razia apa? Razia anggaran. Kok bisa? Iya Pak Iwan, begini ceritanya. Zaman itu kan ada pembangunan jalan di Wonodadi. Saya mah udah jujur, ikhlas saya kerja. Pak RT datang. Ada Pak RT? Hati Pak RT. Pak RT datang. Gini Pak Kadus, bagaimana Pak RT? Ya pembangunan jalan. Oh iya, laksanakan aja sesuai dengan undang-undang. Nggak boleh kita korupsi. Itulah dia masalahnya Pak Kadus. Kalau kita nggak begini, kayaknya nggak kebagian. Bagaimana kalau 10% haram? Nggak boleh. Itu uang rakyat, haram itu. Kata Pak Ustadz Zain waktu pengajian maulid, nggak boleh itu uang rakyat. Kalau 20% Pak Kadus, makruh kayaknya itu. Kalau 25%, makruhnya agak samar udah itu. Kalau 30%, itu halal Pak. Ingat, apakah kita menyangka kita tidak sedang diawasi Allah? Kita sedang dilihat Allah, kita sedang didengarkan Allah. Perilaku yang kita lakukan semuanya disorot oleh Allah. Allah sudah menitipkan raqibun wa atidun. Allah titipkan malaikat raqib atid mencatat amal baik dan buruk kita. Hati-hati saudaraku. Setiap apapun yang kita lakukan, maka selepas ini insya Allah pengajian yang saya sampaikan, walaupun mungkin waktunya tinggal 1 menit kurang lebih, waktunya cepat ya atau lambat? Berarti seharusnya dari tadi ya. Ini Haji Iwan ini kayak kalau pengajian di Malaysia sama Singapura Bu. Kalau pengajian di Malaysia sama Singapura itu namanya kajian maghrib, kuliah maghrib. Dimulai ba'da maghrib, nanti kalau sholat isya azan dulu, baru kemudian lanjut. Habis sholat isya lanjut lagi. Tak selesai jadinya ini. Ya udah, kita sepakat aja Bu, kita tidak lama-lama. Insya Allah nanti kita selesai jam 5. Bagaimana? Kita tidak usah lama-lama. Yang penting ini manfaat bagi kita semuanya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bagaimana sekarang cara mencintai Rasulullah Ustadz? Rasulullah mengatakan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling pantas duduk dekatku nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca salawat. Membaca salawat itu mudah. Boleh pakai wudu Ustaz, silakan, pasti itu lebih baik. Tapi seandainya tidak ada waktu dan kesempatan untuk berwudu, tanpa wudu pun boleh. Bacanya seperti apa Pak Ustaz? Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad boleh. Lebih diperpanjang juga boleh. Pujian kepada Nabi seperti apapun itu pasti diterima. Kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita boleh jadi ditolak oleh Allah, tapi salawat kita pasti langsung diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, saya ini lahir dan besar di Kuburaya, di satu kecamatan namanya Kecamatan Ambawang. Pasti pernah mendengar ya, Kecamatan Ambawang. Tahun 87 sekian saya berangkat dari kampung halaman saya
saya ngaji ke Jawa Barat di Bogor. Kemudian saya pindah beberapa tempat termasuklah di Jawa Tengah dan Jakarta. Melanglang buana ke sana kemari, baru kemudian tahun 2006 saya kembali ke Pontianak. Nanti ibu-ibu yang kebetulan punya jawalah, yang punya HP, silakan lihat ada channel dakwah saya di Facebook, namanya Zen Muhsin Official. Tapi jangan salah baca macam pembawa acara tadi. Kepada yang terhormat Ustadz Jin Muhsin. Ngeri saya nih. Ya Allah, kalau saya ceramah, yang ceramah jin, yang dengerin siapa nih? Nama saya memang agak sulit bang, Zen, ya, Zen, bukan jin bang, ya. Jangan ulang lagi loh. Nanti potong honornya sama panitia. Semasa saya dari kecil, saya lahir di kompleks pondok pesantren dan kebetulan ini ponakan saya. Saya lahir dibesarkan di pondok pesantren yang setiap saat, setiap waktu saya selalu mendengarkan pendidikan agama yang saya ikuti dari kecil. Tapi yang paling berkesan dalam kehidupan saya adalah ummi saya almarhumah. Setiap kali saya mau tidur, saya selalu diantarkan bukan dengan dongeng, tetapi diantarkan dengan bacaan salawat. Beliau selalu mengumandangkan salawat burdah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu saya ketika membacakan burdah ini selalu menangis. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Setelah saya besar baru saya paham, ternyata qasidah burdah yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Syarafuddin Bushiri, yang merupakan murid seorang wali Allah, Abul Abbas Al-Mursi. Dan Abul Abbas Al-Mursi adalah murid wali Allah Abul Hasan Sadili. Ternyata setelah saya besar baru saya faham, ternyata qasidah ini mengandung doa kepada Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, ya Rabb bil Mustafa, dengan kemuliaan Nabi pilihanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, sampaikan seluruh hajat dan niatan kami ya Allah. Waghfir lana ma madha, dan ampuni dosa-dosa kami di masa yang lalu. Ya wasi'al karami, duhai zat yang maha luas kemuliaan dan pengampunanmu. Sampai kemudian ketika saya mulai dewasa, ibu saya masih selalu membacakan kalimat ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Apa nikmat yang saya dapatkan setelah saya besar kemudian pindah ke beberapa pesantren. Saya dibesarkan di lingkungan ilmu pengetahuan yang berbasiskan dunia pesantren, yang mengajarkan agama yang begitu detailnya. Ternyata hikmah yang saya ambil adalah bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita kerjakan hari ini, kalau semuanya disandarkan semata-mata kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidup kita akan dimudahkan. Maka sampai hari ini, karena memang ummi saya sudah almarhumah, 5 tahun yang lalu beliau wafat di pangkuan saya. Dan sebelum wafat beliau berbisik di telinga saya ketika masuk waktu asar.
Beliau berkata, Zain, jaga akhlakmu. Jangan pernah engkau menyakiti siapapun dengan lidahmu. Sebab siapapun yang menyakiti seseorang dengan lidahnya, yang pernah digambarkan oleh Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, sama dengan seekor unta yang berusaha masuk ke dalam lubang jarum. Karena setiap ucapan yang kita keluarkan, dan apalagi ucapan itu adalah ucapan yang tidak baik, membekas di hati orang. Dan ketika dia merasa kecewa dan sakit hati terhadapmu, tetapi dia tidak melawan, tapi kemudian dia bersujud kepada Allah, mengadukan persoalannya, ingatlah, engkau tidak sedang bermusuhan dengan dirinya, tetapi engkau sedang bermusuhan dengan Allah Tuhanmu. Maka mulai saat itu saya betul-betul belajar bagaimana menjaga lidah, menjaga ucapan. Dan senantiasa saya ingat nasihat dan wasiat umi saya yang paling saya cintai. Maka untuk adik-adikku sekalian, para anak-anakku sekalian, jaga akhlakmu, jaga sikapmu, jaga ucapanmu kepada orang tuamu, lebih-lebih kepada ibumu yang mengandungmu selama 9 bulan 10 hari, membesarkanmu dengan susah payah. Ketika engkau sakit, sebenarnya yang tengah sakit adalah ibumu. Engkau tertidur karena dijaga oleh doa ibumu. Engkau bisa seperti hari ini karena ibumu. Engkau jangan pernah merasa hebat tanpa seorang ibu. Maka dimanapun, di setiap tempat, di setiap majelis ilmu, selalu saya ingatkan kepada anak-anak, nak, sepintar apapun, secerdas apapun hari ini dirimu, semulia apapun dirimu hari ini, engkau bukan siapa-siapa tanpa sosok seorang perempuan yang hebat dan luar biasa, dan itu adalah ibu. Ibu, jaga anak-anak ibu dengan doa terbaik ibu. Jangan sekali-kali ibu mengangkat doa keburukan untuk anak ibu. Karena ketika ibu berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangan ibu, pada saat itu ribuan malaikat tengah menantikan doa ibu. Doa apa yang akan ibu panjatkan kepada Allah? Ketika seseorang bertanya kepada saya, Ustadz, saya tahu Ustadz dari kecil memang lahir di lingkungan pondok pesantren, dididik dengan pengetahuan yang luar biasa. Adakah rahasia yang bisa Ustadz bagi untuk saya? Daya ingat Ustadz, daya hafal Ustadz, apakah karena Ustadz rajin muthala'ah, rajin mengulang-ulang hafalan? Saya jawab tidak. Hafalan saya lemah, hafalan saya tak banyak. Tapi itu semuanya terjadi pertama karena kudrat dan iradah dari Allah. Yang paling penting adalah karena doa ibu saya, yang setiap waktu, setiap saat selalu sujud kepada Allah, mendoakan diri saya kepada Allah. Bahkan di tengah malam saya selalu mendengarkan doanya, ya Allah, ampuni dosaku, dosa anak-anakku. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa anak-anakku. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa anak-anak. Bahkan setiap beliau selepas sholat, beliau selalu memanggilku, nak, sedikit pun aku tidak akan membebankan dosa kepadamu. Ibuku mengatakan, sedikit pun aku tidak akan membebankan dosa kepadamu. Sedikit pun aku tidak akan membebankan dosa kepadamu. Sebab aku khawatir itu menjadi pertanyaan yang dahsyat kelak di hadapan Allah. Maka ibu-ibuku sekalian, para ibu yang dirahmati Allah, antarkan anak ibu, doakan anak ibu, ya Allah, jadikan anak kami sebagai anak yang saleh dan salihah. Jadikanlah mereka sebagai penyejuk pandangan mata hati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Semoga pertemuan yang mulia pada hari ini Allah merahmati kita semuanya. Allah jadikan kita sebagai orang yang saleh dan salihah.
Allah turunkan rahmat di tempat yang mulia ini, dan Allah pertemukan kita kelak dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tunggulah kami di yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, tunggulah kami di yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, tunggulah kami di yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, tunggulah kami di padang mahsyar. Ya Rasulullah, tunggulah kami di siratal mustaqim. Ya Rasulullah, tunggulah kami di mizan. Ya Rasulullah, tunggulah kami di telaga haudmu ya Rasulullah. Karena tidak banyak amal salih yang kami lakukan, kami tidak dapat mencintaimu melebihi rasa cintamu kepada kami ya Rasulullah. Tapi hanya inilah cinta kami kepadamu ya Rasulullah. Semoga cinta ini engkau terima ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli hawlim minal ahwali muhtahami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Semoga pertemuan ini Allah jadikan obat bagi kita. Yang hatinya keras semoga dilembutkan, yang hatinya lembut semoga semakin dilembutkan oleh Allah. Anaknya dijadikan anak saleh dan salihah, keluarganya jadi keluarga yang bahagia, dimudahkan rezekinya, dan Allah mudahkan urusan dunia akhiratnya. Amin. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan benar, kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah. Akan tetapi jika di dalamnya ada kesalahan dan kekeliruan, semata-mata itu karena keawaman dan karena kebodohan saya sendiri. Kepada seluruh takmir Masjid Nurul Falah, kepada para pengurus, para imam, serta adik-adik remaja yang sudah ikut andil dalam kegiatan ini, tentu kalian akan menjadi pemuda-pemuda yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.